warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Apple Manis Podcast SMA 1 Mencar, Kinya Podcast. Let's do more. Perkenalkan, saya Lovelita Inka sebagai host pada hari ini. Nah, Sobat Putra Bahari sekalian, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih guys. Dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Mari aja kita sapa Bapak Suratno SPD MM sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Nika. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah senang sekali bisa hadir di SMP Negeri 1 Muncar. Apa istilahnya tadi? Sekolah Bali ya? Iya, Putra Bali. Oh, Putra Bali. Oke. Dan sukses ya. Amin. Nah, Bapak, hari ini kita akan mengajukan beberapa pertanyaan. Kita ingin kepo-kepo nih tentang Boleh. Bapak. Oke, langsung saja ya Bapak. Pertanyaan pertama hari ini, saya ingin tahu nih program-program unggulan Bapak yang menjadi andalan Bapak. Siapa tahu mungkin kami sebagai Putra Bahari ini bisa ikut bergabung. Oke. Ya, Putra Bali dan keluarga besar SMP Negeri 1 Muncar ya, dan juga masyarakat Banyuwangi ini yang nonton perlu diketahui bahwa kami yang ada di Dinas Pendidikan itu punya dua tugas dari pimpinan ya, dari Bupati dan Wakil Bupati. Yang pertama, memberikan aksesibilitas atau kesempatan kepada masyarakat Banyuwangi di usia sekolah maupun di luar usia sekolah untuk bisa mengenyam pendidikan. Ya, targetnya minimal selevel SMA atau sederajat lah ya, SMA, SMK atau MA. Jadi kondisinya apapun, kita berharap masyarakat Banyuwangi harus bersekolah, lebih-lebih di usia sekolah mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Kita berharap masyarakat Banyuwangi punya keinginan, punya semangat yang kuat untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Karena hari ini kalau kita pengen eksis, kita pengen sukses, kuncinya hanya satu, yaitu penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Maka kami punya banyak program keberpihakan atau afirmasi supaya masyarakat Banyuwangi bisa bersekolah kondisi apapun. Misalkan karena kondisi kekurangan ekonomi, kita punya program-program mulai dari Garda Ampuh ya, program daerah pengentasan anak muda putus sekolah, di mana anak-anak yang masuk dalam program itu nanti akan dapat tabungan beasiswa Garda Ampuh. Mereka juga dapat bantuan transport gratis ya, bantuan mulai dari 5.000, 10.000, 15.000 per hari sesuai dengan jenjangnya. Jangan lupa juga kita punya program SAS ya, punya program SAS ya, saya yakin di Putra Bahari juga sudah jalan di sini kan. Tapi kita kan punya SAS 1, SAS 2, bahkan ada SAS 4 kita. Ya, SAS 1 ada siswa Surabaya ya, anak-anak yang punya kelebihan uang saku bisa disisihkan untuk dihimpun oleh OSIS ya, kemudian dipakai untuk membantu teman-temannya yang ada kesulitan di kebutuhan personal, di seragam, di buku, mungkin juga di uang jajannya mungkin ya, atau uang sarapan bisa ke sana. Bahkan kebutuhan lain kayak mungkin ada yang sedang berkebutuhan kacamata, kan bisa juga menggunakan SAS 1. Tapi kita juga punya SAS 2 loh. SAS 2 itu sekolah, asal sekolah. Kalau sekolah tertentu, misalkan di SMP 1 Muncar ini punya kelebihan dan ingin berbagi kepada sekolah yang lain, itu sangat mungkin. Dan tidak mesti harus ke SMP, bisa saja dari sini ke SD tetangga ya kan, untuk menjaga ekosistem SMP 1 Muncar agar juga tetap positif kesannya di sekolah-sekolah penunjang istilahnya ya, sekolah-sekolah penopang ke TK juga. Dan nggak mesti harus berupa sisa SAS 1, bisa saja di sini misalkan Bapak Ibu guru yang guru penggerak bisa ngasih pelatihan kepada sekolah lain di SMP maupun di TK juga bisa. Misalkan, oh di sini ada gamelan Banyuwangi. Suatu saat bisa saja SD tetangga itu diundang ke sini untuk diadakan latihan
untuk memainkan untuk meningkatkan kemampuan berseni. Banyak banget kita ya. Nah, jangan lupa kita ada SAS 3 loh. SAS 3 itu sekolah asuh sungai. Nah, ini kalau teman-teman anak-anak yang punya jiwa cinta lingkungan, kita punya wadah namanya sekolah asuh sungai. Ini di sebelah utara ada sungai besar. Jadi apakah itu berkaitan dengan konservasi sungainya supaya tetap hijau, bisa menahan supaya tidak erosi, sampai mungkin di pemberdayaannya, apa mau dikasih kerambat atau mau buat siwaan, mungkin buat kolam kecil, atau menggunakan sungai untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk tempat rekreasi misalkan saja, atau untuk tempat outdoor misalkan untuk nongkrong, belajar kelompok, kan bagus. Itu sekolah asuh sungai. Kita juga punya sekolah asuh stunting, jadi yang mungkin khusus untuk anak-anak yang mengidap gejala stunting. Ya, jadi stunting itu kan gagal tumbuh ya. Gagal tumbuh itu cara mengatasinya ada dua, yaitu menanggulangi tentu yang sudah teridentifikasi sebagai anak yang mengidap stunting, ya, yang biasanya tubuhnya di bawah rata-rata, kemudian perkembangan otaknya tidak normal, ya, terutama anak-anak yang di bawah 2 tahun. Nah, ini sekolah juga anak-anak SMP bisa peduli, minimal melaporkan. Yang kedua, mungkin dari dana SAS 1 bisa dipakai untuk menyantuni, ada tetangga kita ini yang mengidap stunting, kita bantu yuk, kita berikan susu, kita berikan makanan yang sehat. Itu sudah SAS 4. Tapi ada juga yang pendekatannya pencegahan justru kepada diri kita sendiri, teman-teman kita ini melalui OSIS bisa ya, teman-teman cewek terutama, karena salah satu pencegahannya calon itu harus kondisinya sehat. Sehat itu salah satunya tidak boleh kekurangan zat besi dan vitamin A. Nah, itu ada program dari puskesmas yang terdekat dengan sekolah untuk bisa memberikan pil atau kapsul vitamin A maupun zat besi. Nah, ditanya ke teman-teman, siapa yang belum pernah dapat atau baru berapa kali didata, kemudian dikomunikasikan dengan puskesmas terdekat supaya di sini cewek-ceweknya nanti akan menjadi calon ibu yang keturunannya putra-putranya jangan sampai dengan stunting. Keren kan? Banyak kalau mau dicari ya. Itu untuk sementara untuk akses ya. Yang kedua adalah meningkatkan mutu, meningkatkan mutu pembelajaran supaya nanti lulusannya menjadi lulusan yang bagus-bagus, yang unggul, bisa sekolah ke jenjang yang lebih tinggi lagi juga dengan baik. Ya, caranya katanya semua siswa harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran, tahu apa yang harus saya lakukan supaya saya jadi anak pintar. Ini itu tugasnya sekolah, tugasnya Bapak Ibu. Tapi anak-anak harus ngerti dengan konsep Merdeka Belajar sekarang ya. Itu mestinya siswa bisa lari sekencang-kencangnya untuk bisa segera menuntaskan target-target mata pelajaran dengan internet, dengan komunikasi, tidak harus terikat di sekolah, tapi bisa ketemu dengan Bapak Ibu guru, bahkan ketika Bapak Ibu guru ada di rumah di luar kota. Itu juga dengan dinas pendidikan juga dengan cara kita mengawal kurikulum itu, Mbak. Oke, mungkin itu tadi program-program unggulan. Jadi yang pertama yaitu memetakan pendidikan ya Pak. Ya. Jadi kita sebagai warga Indonesia harusnya sadar tentang betapa pentingnya pendidikan kita itu. Nah, yang kedua ada program SAS ya Pak. Jadi kita bisa ikut serta dalam program ini, mensukseskan program SAS ini supaya bisa membantu teman-teman atau masyarakat lain yang mungkin lebih membutuhkan gitu ya Pak. Oke, itu tadi program-program untuk menjadikan generasi muda kita menjadi lebih baik, menjadi sumber daya manusia yang lebih unggul gitu ya Pak. Kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 2. Dari program-program unggulan itu, apa yang mungkin sedang berlangsung sekarang ini di Kabupaten Banyuwangi? Semua. Jadi kita semua berjalan secara paralel ya. SAS 1 jalan sampai dengan 4 jalan. Bahkan kita akan mengembangkan jadi SAS 5 nanti
tahun 2023 kita akan punya sekolah asuh sampah. Oh, jadi kayak sekolah-sekolah Ya, itu kita reorganisasi lagi ya kan, kegiatan mengelola sampah selama ini sudah ada. Iya. Tinggal nanti kita branding ulang dari sekolah asuh sampah. Kita juga sedang mendorong sekolah untuk mulai belajar ketahanan pangan di sekolah. Ya, sudah pernah kita instruksikan kepada sekolah agar anak-anak dilatih. Walaupun di Muncar ini anaknya udah pinter-pinter setiap hari melihat orang tuanya petani yang punya sawah, punya jeruk, punya buah naga, tapi belum tentu loh anak-anak itu bisa. Ya, padahal katanya ke depan akan terjadi krisis ekonomi kan ya, salah satunya krisis pangan. Nah, kalau nanti terjadi krisis pangan, terus anak-anak masih memanjakan percaya kepada orang tuanya dan nggak punya skill, kan repot. Maka lewat sekolah kita minta anak-anak bisa kembali berlatih ya, berlatih menanam pura kayak semacam cabai, sayur mayur dan lain sebagainya. Nah, kalau nggak ngerti bisa minta bantuan PPL terdekat dari Dinas Pertanian. Kalau mau melihara ikan juga bisa, atau mau memberdayakan karena di sini dekat pantai, tapi diberdayakan di semacam di pantai ya, atau di tanah-tanah boleh belajar di sini. Dan nanti bisa dipakai itu sebagai proses belajar oleh guru dalam bentuk project listening kan bagus juga ya. Tapi intinya semua program itu kita jalan, termasuk kita juga memikirkan bagi anak-anak Banyuwangi yang dalam kondisi berkebutuhan khusus. Kita makanya punya namanya sekolah inklusif ya, anak yang berkebutuhan khusus, mungkin tunadaksa, mungkin tuna slow learner ya kan, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, selama dia bisa berinteraksi dengan teman-temannya yang tidak berkebutuhan khusus, itu kalau kita minta agar bisa bersekolah di sekolah-sekolah umum, sekolah reguler. Nah, mudah-mudahan di Muncar ada temennya yang berkebutuhan khusus tapi sekolah di sini itu cukup bagus, dan itu juga ada beasiswa ya. Terus jangan lupa untuk nanti yang lulus SMA, SMK, MA, anak Banyuwangi yang merasa punya kelebihan tapi ada keterbatasan anggaran untuk kuliah, Banyuwangi masih punya program Banyuwangi Cerdas. Ya, program Banyuwangi Cerdas itu diperuntukkan bagi anak-anak yang dari keluarga kurang mampu tapi ingin menjadi sarjana. Ya, masih sampai sekarang kita kuotanya sekitar 50 orang tiap tahun. Maka pada anak-anak di Putra Bahari di SMP 1 Muncar, jangan sampai hanya berhenti sampai SMA, SMK, baru punya kita yang sedikit ini yang kan di kabupaten kita juga sangat peduli kepada anak-anak yang kurang mampu tapi ingin mengembangkan diri sampai menjadi sarjana. Ya. Oke, berarti mungkin kesimpulannya bisa saya tarik, walaupun kamu memiliki keterbatasan apapun itu, jangan putus asa untuk meraih cita-cita gitu ya Pak. Ya. Karena Dinas Pendidikan Banyuwangi ini siap membantu kita semua untuk meraih cita-cita kita setinggi-tingginya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga nih Pak. Di Banyuwangi ini kan ada isu-isu yang sedang panas, termasuk tentang perundungan. Tanggapan Bapak tentang isu ini, perundungan ini bagaimana, dan mungkin bisa membagi kepada Sobat Putra Bahari sekalian cara untuk mencegah perundungan tersebut. Ya, jadi kalau anak-anak ingin sukses, kuncinya itu ada 3 ya. Dan mulai dari situ ya, untuk bisa menjadi manusia yang sukses, kuncinya ada 3. Yang pertama harus berkarakter. Ya, berkarakter itu karakter moral, karakter kinerja. Yang di dalamnya tentu harus menjaga hubungan baik dengan sesama. Salah satunya selain keberaturan kepada sesama. Dan dari situ kita harus menjauhkan diri dari hal-hal yang sekarang menjadi isu yang lagi panas katanya ya, walaupun sekarang musim hujan ya Pak Ikan ya. Ya, salah satunya adalah perundungan. Ya, jadi jangan sampai kita melakukan perundungan kepada teman kita. Harus juga membayangkan kalau kita
dibully oleh teman, kira-kira rasanya kayak apa. Maka ini harus menjadi agenda bersama Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, juga secara pengasuhan itu akan minta dan selalu mengingatkan kepada anak-anak ya, untuk bisa saling menyayangi antara satu dan yang lain apapun kondisinya. Nah, pada anak-anak juga sama, mestinya secara horizontal, kalau ada temennya yang suka merundung diingatkan dengan cara yang baik, karena itu akan merugikan dirinya dan merugikan banyak orang. Yang ada sekarang justru sebaliknya, kita ini akan bisa hidup rukun, hidup sukses kalau kita bersinergi kayak satu gitu ya. Kalau satu mungkin gampang patah, dan kalau banyak kan bisa kita pakai untuk membersihkan sampah, untuk kebutuhan yang lainnya. Jadi perundungan harus kita katakan no perundungan. Yang kedua, ada juga yang lagi ini yang juga kita dorong adalah pelecehan seksual, ya kan? Lagi ini SMP usia transisi harus hati-hati ya, jangan sampai kita terpengaruh oleh budaya yang tidak sesuai dengan budaya ketemuan budaya Indonesia ya, walaupun sekecil apapun pelecehan seksual harus dihindari ya. Dan yang ketiga adalah intoleransi ya, kita tidak boleh membuli orang lain walaupun itu beda suku, agama, ras ya, itu adalah saudara kita. Kalau ketiganya ini bisa, ya insya Allah itu adalah modal utama itu karakter ya, harus lengkapi ya. Yang kedua itu kompetensi. Jadi kompetensi ini wajib untuk sekarang karena hampir semua profesi harus berkompeten. Antara lain anak harus, ini seperti diajarkan oleh Pak Ibu Guru ya, harus bisa berpikir kritis, harus bisa berkomunikasi, ya kan, harus bisa kolaborasi, harus kreatif, 4K atau 4C ya. Dan yang ketiga budaya literasi, budaya bacanya, budaya terhadap pencinta terhadap pengetahuan harus muncul ya. Karena nonsen nggak mungkin akan menjadi anak yang berkompeten kalau malas baca ya, nggak bisa menjadi anak berkarakter kalau nggak bisa punya referensi ya. Salah satunya lah mungkin belajar dari orang-orang sukses kita kayak gitu mbak ya. Jadi stop perundungan, pelecehan dan intoleransi, kedepankan karakter, kejar terus kompetensi dan kembangkan budaya ya. Oke, mungkin itu tadi yang bisa Bapak Sunardi sampaikan. Hari ini saya ucapkan terima kasih Bapak karena sudah menyempatkan waktunya hadir di Apel Manis Podcast ini. Terima kasih juga untuk kawan-kawan yang sudah mendengarkan podcast ini. Semoga bisa bermanfaat dan kedepannya lebih memotivasi kita semua. Sekian dari saya, Novelita Inka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apel Manis Podcast, let's do more.